Mari membaca bacaan berikut. Ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Coba perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Nah, perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak, lalu dia menebarkannya di antara ayam-ayam. Nah, tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakkan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lakukan sambil membentuk lingkaran. Tirukan gerakan ayam, bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Tirukan gerakan Benny, bayangkan dirimu adalah Benny yang memberi makan ayamnya. Benny mengambil makanan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lakukan hingga 8 kali menebar makanan. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Tentukan peran setiap anggota kelompokmu. Ada yang berperan sebagai ayam, ada yang berperan sebagai burung, ada yang berperan sebagai Benny. Lakukan gerakan ayam, lakukan gerakan burung, lakukan gerakan Benny. Lakukan seperti pada latihan sebelumnya. Tampilkan di depan kelas hasil kreasi kelompokmu. Gunakan suara yang sesuai agar lebih menarik. Mari membaca teks berikut. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan. Coba ya, kita lihat ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Berarti ada 6 bulan yang disebutkan. Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan yang disebutkan hanya 6, berarti yang tidak disebutkan ada 6 juga. Nah, coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan. Iya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Kita susun ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Sekarang coba tanyakan kepada 5 temanmu, pada bulan apakah mereka berulang tahun? Lalu, buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu.
Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama bulan. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu dan gunakan huruf tegak bersambung. Coba perhatikan contoh. Edo lahir pada bulan November. Nah, misalkan saja yang pertama adalah bulan Januari. Contoh kalimatnya, bulan Januari adalah awal semester 2. Kemudian bulan yang kedua adalah April. Contoh kalimatnya, aku akan ke rumah nenek pada bulan April. Bulan yang berikutnya misalkan bulan Mei. Contoh kalimatnya, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan. Bulan yang keempat, misalkan saja Agustus. Contoh kalimatnya, setiap tanggal 17 Agustus diadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bulan yang terakhir misalkan saja bulan Desember. Contoh kalimatnya, aku dan keluargaku akan pergi liburan di bulan Desember. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Iya, timbangan menunjukkan angka 500 gram. Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Tentu saja belum sesuai. Lalu apakah yang harus dilakukan ibu? Menambahkan telur pada timbangan ataukah mengurangi telur pada timbangan? Ya, tentu saja mengurangi telur pada timbangan. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Yang pertama adalah tepung terigu, beratnya 300 gram. Gula 200 gram, mentega 150 gram, dan coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut. Lingkari bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Nah, bahan kue yang pertama adalah tepung terigu. Yang diperlukan ibu adalah 300 gram. Maka yang kita lingkari adalah timbangan yang kedua. Kemudian bahan yang berikutnya adalah gula. Yang diperlukan adalah 200 gram. Maka yang kita lingkari adalah timbangan yang pertama. Kemudian mentega. Yang ibu butuhkan adalah 150 gram. Maka yang kita lingkari adalah timbangan yang pertama juga. Kemudian bahan yang keempat adalah coklat. Yang dibutuhkan adalah 100 gram. Jadi kita lingkari yang timbangan kedua. Bagaimana menurutmu pelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Nah, coba sebutkan 3 hal yang